Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan materi IPS tentang ASEAN. ASEAN merupakan organisasi internasional yang berdiri di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dengan istilah bahasa Indonesia, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN tidak terlepas dari 5 negara yang menggagas berdirinya ASEAN. Yang pertama dari Indonesia, yang kedua Malaysia, ketiga Singapura, keempat Filipina, dan yang kelima Thailand. Kelima negara ini mengirim seorang tokoh untuk berkumpul di Bangkok dalam sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Kelima tokoh ini menandatangani sebuah deklarasi yang menjadi tanggal resminya berdiri ASEAN. Siapa saja kelima tokoh tersebut? Dari Indonesia diwakili seorang Menteri Luar Negeri bernama Adam Malik. Dari Malaysia diwakili oleh seorang Perdana Menteri bernama Tun Abdul Razak. Dari Singapura diwakili seorang Menteri Luar Negeri bernama S. Rajaratnam. Dari Filipina diwakili seorang Menteri Luar Negeri bernama Narkiso Ramos, dan dari Thailand diwakili seorang Menteri Luar Negeri bernama Tanat Koman. Dari kelima negara ini ternyata mereka mempunyai latar belakang alasan kenapa harus mendirikan ASEAN. Yang pertama adalah persamaan nasib. Jadi negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini nasibnya semuanya sama, pernah dijajah bangsa asing, kecuali Thailand. Yang kedua, latar belakang berdirinya ASEAN adalah persamaan letak geografis. Semua negara anggotanya terletak di kawasan Asia Tenggara yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia dan Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, latar belakangnya adalah persamaan dasar kebudayaan. Hampir semua anggota di ASEAN memiliki budaya yang serupa, baik dari bahasa maupun tata kehidupan sosial. Kemudian yang terakhir, persamaan kepentingan. Semua negara di ASEAN ini memiliki kepentingan untuk memajukan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dari latar belakang ini berdirilah ASEAN. Kemudian sebuah organisasi tentu memiliki tujuan, begitupun dengan ASEAN. Lalu apa tujuan berdirinya ASEAN? Tujuan berdirinya ASEAN yang pertama adalah memajukan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu tentang ASEAN. Dari 5 negara penggagas ini ternyata ada anggota-anggota lainnya yang bertambah, ya. Jadi saat ini anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Selain 5 negara penggagas yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, ada lagi 5 negara lainnya yang tergabung dalam ASEAN sampai saat ini, yaitu ada Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos, ya. Jadi saat ini anggota ASEAN berjumlah 10. Ada 1 negara di kawasan Asia Tenggara yang belum tergabung dalam ASEAN, yaitu Timor Leste. Tentu kalian tahu kan, Timor Leste merupakan negara baru di Asia Tenggara yang sebelumnya bergabung di negara Indonesia, ya. Namun sampai perhelatan olahraga di tingkat Asia Tenggara yang disebut dengan SEA Games, Timor Leste masih mengikuti kegiatan tersebut tapi tidak tergabung dalam anggota ASEAN. Demikian penjelasan hari ini tentang ASEAN. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya tentang profil negara-negara anggota ASEAN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.